Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Ibu harapkan kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, hari ini kita belajar ada 3 mata pelajaran ya. Yang pertama agama, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau Penjas Ortes atau bisa disebut PJOK, dan yang terakhir seni budaya dan prakarya atau bisa disebut SBDP. Nah anak-anak sudah menyiapkan buku pelajarannya hari ini, buku paketnya, buku tulisnya, pensil, dan penghapus. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita yang pertama yaitu mata pelajaran agama tentang Allah menciptakan langit dan bumi, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan bagi kami langit dan bumi, serta segala isinya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengenal semua yang telah Engkau ciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi di awal sebelum kita berdoa tadi Ibu sudah menyebutkan materi kita pada hari ini tentang Yesus Kristus ya. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini ya, langit dan bumi bersama isinya diciptakan oleh Allah. Nah, di sana anak-anak bisa melihat gambar yang akan Ibu tampilkan ya. Kita akan mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sana ada gambar burung di udara, ada gambar ikan di laut, kemudian ada gambar manusia, gambar hewan, dan gambar tumbuhan. Kemudian ada langit di sana, terus ada laut. Nah, di sana semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, oleh Allah ya. Bukan manusia menciptakan, tapi Allah yang menciptakan ya segala isinya. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan ya cerita tentang kisah penciptaan Allah ya. Kisah penciptaan Allah tentang langit dan bumi serta isinya. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama ya. Ini dia ceritanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita, ya, kisah tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, hari pertama Tuhan menciptakan apa tadi di dalam cerita. Kemudian hari kedua Allah menciptakan apa. Terus hari ketiga tadi yang kita dengarkan di cerita tadi, ya, yang diambil dari Kejadian ayat 1 sampai dengan 2. Ya, di hari ketiga Tuhan Allah menciptakan apa. Kemudian hari keempat Allah menciptakan apa di sana yang sudah kita dengarkan tadi, sampai dengan hari ke-7 ya. Nah, hari ke-7 Tuhan Allah buat apa di hari ke-7? Nah, di sana anak-anak tadi sudah mendengarkan ceritanya. Nah, di sini sudahkah kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, bulan dan bintang, matahari. Nah, di sini kita tetap bersyukur atas keindahan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita semua. Nah, di sini tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan Tuhan diberikan kepada siapa? Untuk siapa? Pasti untuk kita manusia. Nah, di sini kita harus menjaganya, merawatnya dengan sebaik-baiknya ya. Ciptaannya tadi, tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kemudian hewan. Nah, di sini kalau kita sudah memelihara hewan, ya, bagaimana caranya kita menjaga hewan tersebut? Nah, di sini kita ya memberi makanan, memberi minuman untuk hewan. Kemudian tumbuh-tumbuhan tadi, kita harus menyiramnya, memberi pupuk. Nah, di sini tandanya kita bersyukur kepada ciptaan Tuhan ya, atas ciptaan Tuhan. Nah, di sini semua ciptaan Tuhan boleh kita gunakan. Ya, di sini kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh misalnya di hutan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya. Kemudian kita harus menggunakannya dengan hemat, ya. Lalu kita harus memelihara agar semua ciptaan agar tetap baik. Ya, sudah dikatakan tadi Tuhan menciptakan untuk kita manusia. Nah, di sini kita harus memelihara ciptaan Tuhan, ya, semua ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sepantasnya kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah Sang Pencipta. Nah, di sini yang perlu kita ingatkan, Tuhan adalah Pencipta yang maha baik. Nah, itu penjelasan tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Oke anak-anak, di sini ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya Ibu minta kalian merawatlah tanaman di halaman rumahmu atau tanaman dalam pot. Kemudian yang kedua, siram tanamanmu setiap hari. Di sini Ibu minta kalian membuatnya dalam bentuk video. Jangan lupa di dalam video kalian menulis nama kalian, hari dan tanggalnya, lalu kirim ke WA pribadi Ibu. Nah anak-anak, di awal pelajaran tadi kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk menyayangi dan merawat semua ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah!